Jadi Oknum Habib ini mengatakan kalau misalkan Kiai Imaduddin tidak mau memanggil kita sebagai Habib atau tidak mengakui nasab kita tersambung kepada Rasulullah, ya sudah, nggak usah marah, kata beliau. Kemudian beliau mencontohkan karena dulu saja Rasulullah SAW ya oleh musuh-musuhnya tidak dipanggil dengan nama Rasulullah ya, tapi langsung disebut dengan namanya ya, wahai Muhammad, ya Muhammad ya. Tapi Rasulullah meskipun dipanggil dengan ya panggilan namanya langsung tidak pernah marah ya. Kalau Kiai Imad bilang, oh ente nggak bisa, ente tertolak, ente rungkat sebagai Habib, ya udah terima aja. Ngapain juga kita ngotot-ngotot gitu. Hari ini siap lawan mereka, siap lawan mereka, hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas Asyidi idhasya tasyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nazrul Sunnah. Saya nggak tahu teman-teman apakah ini ungkapan jujur ya atau hanya sekadar sindiran kepada Kiai Imaduddin atau terhadap orang-orang yang mungkin mempertanyakan selama ini nasab Ba'alawi, atau mungkin yang tidak mau menyebut mereka lagi dengan sebutan Habib. Jadi Oknum Habib ini mengatakan kalau misalkan Kiai Imaduddin tidak mau memanggil kita sebagai Habib atau tidak mengakui nasab kita tersambung kepada Rasulullah, ya sudah, nggak usah marah, kata beliau. Kemudian beliau mencontohkan karena dulu saja Rasulullah SAW ya oleh musuh-musuhnya tidak dipanggil dengan nama Rasulullah ya, tapi langsung disebut dengan namanya ya, wahai Muhammad, ya Muhammad ya. Tapi Rasulullah meskipun dipanggil dengan ya panggilan namanya langsung tidak pernah marah ya. Kalau memang seandainya teman-teman ungkapan ini benar dari hati ya Oknum Habib ini, kenapa nggak dari dulu ya? Kenapa nggak dari dulu sadar? Nah itu sudah jelas contohnya, Rasulullah banyak disakiti oleh musuh-musuhnya teman-teman ya. Bahkan ya ada riwayat yang sahih ya, ketika seorang Yahudi menarik yang sorban Rasulullah sehingga berbekas di leher Rasulullah ya, bekas sorban tersebut. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, wahai Rasulullah, maukah aku memenggal leher orang tersebut? Akan tapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan banyak lagi orang-orang Yahudi yang meludahi wajah Rasulullah ya, dan perlakuan-perlakuan yang menyakitkan terhadap Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW dijuluki sebagai sahir ya, tukang sihir, majnun, gila teman-teman. Tapi nggak ada ya balasan sebagaimana ya Oknum-Oknum Habib ini ketika misalkan diragukan nasabnya, justru seolah-olah narasinya mengajak perang teman-teman ya. Nanti coba kita tunjukkan beberapa video dari Oknum-Oknum Habib ini yang ketika diragukan nasab mereka justru ya seolah-olah yang ngajak bentrokan teman-teman. Tapi kita simak dulu teman-teman video yang pertama yang saya katakan tadi. Apakah ini Habibnya ya betul-betul ikhlas ngomong begini? Ya semoga teman-teman ya, karena saya kan nggak tahu isi hati orang teman-teman. Tapi kita simak videonya. Kalau Kiai Imad bilang, oh ente nggak bisa, ente tertolak, ente rungkat sebagai Habib, ya udah terima aja. Ngapain juga kita ngotot-ngotot gitu ya. Suatu ketika Rasulullah SAW jalan, ada orang yang nggak senang sama Rasulullah, manggilnya apa ya? Hei Muhammad, hei Muhammad. Coba bayangkan, Allah aja nggak pernah manggil nama. Allah selalu katakan ya Rasulullah atau Muhammad Nabi gitu kan, ada sebelum atau sesudahnya. Ini orang yang nggak senang sama Rasulullah panggil nama doang, Muhammad sini. Terus Rasulullah nggak datengin? Enggak, Nabi datengin, Nabi sampaikan ya kemuliaan ya. Bahkan ketika orang itu minta apa yang dipunya sama Nabi, yang orang itu cuma manggil nama Muhammad doang dikasih. Coba bayangin, lah kita cuma nggak dipanggil Habib aja udah set marahnya, marahnya perlu. Lah itu jelas contohnya teman-teman ya, orang yang paling mulia ya, bahkan di antara para nabi, para rasul, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia ya derajatnya teman-teman. Itu sudah Anda sebutkan contoh-contohnya. Bagaimana Rasulullah juga disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukainya, akan tetapi tidak pernah Rasulullah ya sampai marah-marah atau membalasnya dengan perbuatan ya yang tidak pantas ya. Bahkan ya Anda sendiri yang menyebutkan ya, musuh-musuhnya ketika minta sesuatu kepada Rasulullah ya langsung diberikan. Dan itu betul teman-teman ya, riwayatnya sahih ya. Ketika Rasulullah misalkan ya diminta pakaiannya, diminta surbannya, apa yang digunakan ya, ketika itu Rasulullah memberikan ya. Bahkan yang saya katakan tadi, Rasulullah itu kurang apa ya dimusuhi ya, diberikan julukan macam-macam ya, majnun, orang gila, sahir, penyihir, tukang tipu teman-teman, segala macam.
harusnya itu yang diteladani, bukan justru ketika orang meragukan nasab Anda ya kemudian ngamuk ya, bahkan justru cenderung ya memaksa orang untuk tetap mencintai kalian, sebagaimana pernyataan ya Pak Novel Al-Idrus dulu ya ketika dia berbicara tentang Pak Rizik Syihab ya, dia berapi-api ngomongnya teman-teman ya, wajib kalian cintai, wajib kalian muliakan ya. Nah teman-teman ya, ini contohnya Rasulullah saja, seorang nabi, seorang rasul tidak pernah memaksa orang ya untuk memuliakannya ya, untuk mencintainya. Nggak ada itu teman-teman ya. Itu pun masyarakat ketika mempertanyakan nasab mereka ya ada alasannya ya, seperti ceramah-ceramah mereka yang kebanyakan isinya doktrin ya, sok merasa paling mulia, kemudian cerita-cerita yang mereka sebarkan, yang mereka atasnamakan karamah, padahal itu cerita dusta ya, cerita khurafat teman-teman ya. Baik, sekarang kita simak video yang lain. Ini justru ya pemandangan yang berbeda teman-teman ya. Ketika nasab mereka diragukan, justru seolah-olah narasinya mengajak perang teman-teman ya terhadap sesama muslim. Baik, coba kita simak videonya teman-teman. Benar atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam melalui dan menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan, biarkan. Dan orang-orang yang ingin menghilangkan menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita sebut geng dan kelompok yang Imaduddin. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan malam hari ini bukti kemenangan umat Islam. Malam hari ini mudah-mudahan bukti kemenangan bagi kita semua dan juga para umat Islam dan juga ulama-ulama warasatul anbiya. Ini subhanallah, ini seperti generasinya siapa itu? Ya Bahar Smith teman-teman ya. Sok-sok teriak Allahu Akbar ya, nyebut nama Allah Azza wa Jalla, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi justru mengajak orang untuk saling memusuhi ya, berperang sesama muslim teman-teman. Subhanallah ya. Harusnya ya kamu sadar ya, Rasulullah saja yang begitu jelas dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ya, dijamin surga. Banyak perlakuan yang beliau dapatkan ya, yang betul-betul tidak mengenakkan tentunya teman-teman, baik dari segi ucapan hinaan maupun secara fisik ya. Secara fisik contohnya misalkan di kota Taif, ketika Rasulullah mencoba untuk berdakwah di sana, menawarkan Islam ya, Rasulullah dilempar dengan batu ya, sampai mengenai wajahnya, sampai kakinya pecah-pecah. Dan itu pun bukan hanya dilempar oleh orang-orang dewasa ya, orang-orang tua, sampai anak kecil pun teman-teman ya ikut melempar Rasulullah ya. Bahkan sampai ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung ya, wahai Muhammad, seandainya engkau mau maka aku akan balikkan gunung tersebut untuk mereka. Akan tetapi Rasulullah melarang. Bahkan Rasulullah berharap teman-teman ya, dari rahim para wanita-wanita yang memusuhi Rasulullah kala itu ya, lahir nantinya seorang yang akan ya membela agama Allah Azza wa Jalla. Dan terbukti teman-teman, salah satu sahabat yang lahir dari kota Taif kalau tidak salah adalah Ikrimah bin Abu Jahal kalau tidak salah teman-teman ya. Silahkan dikoreksi. Baik, ini ada satu lagi teman-teman yang saya katakan, ini kok justru ya ketika mereka dikritik nasabnya justru mengancam-ngancam. Bahkan ini bukan ancaman sih, ini lelucon sih namanya teman-teman ya. Dia mengatakan orang-orang yang mengkritik para habaib ya, yang mengatakan nasabnya para habaib tidak tersambung kepada Rasulullah, maka saya jamin mereka tidak akan pernah menjadi wali. Subhanallah teman-teman ya. Sejak kapan ukuran seorang wali itu ya dikaitkan dengan cinta kepada para habaib ya, para habib alawi nih. Yang namanya wali teman-teman itu kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ya, kepada syariat Allah, kepada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa hubungannya dengan para habaib teman-teman? Ingat, Allah Azza wa Jalla berfirman ya terkait masalah wali, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah mereka yang tidak memiliki rasa takut, kekhawatiran ya, dan tidak pula mereka bersedih hati ya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada tuh ya, kecuali yang Anda maksud ya, wali itu ya seperti yang bisa terbang, yang karomahnya bisa menembus atap ya, yang bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, yang bisa mi'raj 70 kali ya. Nggak ada wali-wali seperti itu teman-teman ya. Wali itu nggak ada kaitannya dengan masalah karamah. Meskipun kita tidak nafikan ya, para wali-wali Allah juga terkadang diberikan karamah teman-teman. Tapi kalau kita kaitkan dengan karamah yang mereka ceritakan, itu bukan karamah para wali teman-teman ya. Itu dong yang khurafat. Baik, coba kita simak videonya teman-teman. Yang bener-bener anak kiai-kiai sing model-model niku sing disebut-sebut niku wis gak ono harapan dadi wali. Gak ada harapan. Saman dengeri omongan kula.
nek ono kiai model-model apa mana ngeritik habaib, ngeritik sada, mempertanyakan nasab dan seterusnya, tak jamin zaman cekeli omongan kulo ndak bakal dadi wali. Ndak ada Pak, orang wali itu ndak punya mahabbah kepada ahlul bait, itu ndak ada. Lah iki Ngakunya ahlul bait, teman-teman. Astagfirullah, ya Allah. Ngaku sebagai ahlul bait. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sok-sokan mengatakan, saya jamin, dengarkan omongan saya. Seolah-olah ya kamu ini siapa ya? Kok bisa memastikan orang nggak bakal bisa menjadi wali Allah Azza wa Jalla kalau tidak ya mentaati kalian, omongan kalian, mempercayai kalian sebagai anak cucu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ya, omonganmu ini mengandung apa sih? Ini kan mengandung pembodohan saja. Ini mengandung kebohongan, teman-teman. Nggak ada wali itu kaitannya dengan para habaib ya. Yang namanya wali itu, teman-teman, ingat sekali lagi, kaitannya dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara masalah ketakwaan ya kaitannya dengan amal soleh. Berbicara mengenai amal soleh, yaitu amal soleh yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi nggak ada kriteria-kriteria seorang wali, apalagi ya wali versi Ba'alawi nih, teman-teman, yang kalian pasti semua sudah menyimak ya bagaimana cerita-cerita karomah mereka, teman-teman, yang betul-betul ya itu bukan hanya di luar nalar, tapi itu memang sebuah cerita kebohongan. Mana ada ya teman-teman ya karomah para wali bisa mengungguli mukjizat para nabi. Mi'raj 70 kali dalam satu hari. Bagaimana kalau 2 hari? Berarti 140 kali. Bagaimana kalau 3 hari? 210 kali. Bagaimana kalau 4 hari, teman-teman? 280 kali. Tinggal dikalikan bagaimana dengan 100 hari. Ini kan sebuah kebohongan, teman-teman. Nah, kalau ciri-ciri seorang wali yang seperti itu yang Anda sebutkan ya, lantaran misalkan ya, mempertanyakan nasab kalian, mengkritik para habaib, ya lebih baik saya nggak jadi wali, teman-teman ya. Saya lebih baik nggak jadi wali. Karena itu wali khurafat, teman-teman, hanya menyebarkan kerusakan. Tapi kalau wali versi Allah Azza wa Jalla jelas, yaitu orang-orang yang bertakwa. Dan namanya orang bertakwa, teman-teman, tidak terbatas ya. Klan ini, klan si A, klan si B, nggak ada. Ya, mau kalian tinggal di kampung, di kota, di pelosok, teman-teman, asalkan ya taat kepada Allah Azza wa Jalla ya, dan nggak ada urusan mau kaya, mau miskin, teman-teman ya, mau gembel ke segala macam, asalkan tetap taat menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala larangannya, maka insya Allah itu masuk dalam kategori wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Yang kita tekankan, teman-teman, yang namanya wali itu kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada hubungannya dengan masalah karomah-karomahan, teman-teman. Meskipun kita tidak menafikan adanya karomah, tapi kalau karomah versi mereka yang mereka ceritakan itu bohong semua, teman-teman. Maka saya pribadi, teman-teman ya, kalau memang kriteria seorang wali adalah sebagaimana yang para habib-habib ini sebutkan ya, kriterianya seperti yang punya karomah-karomah bohong seperti mereka, ya saya nggak berminat ya. Saya nggak berminat menjadi wali seperti itu, teman-teman. Justru hanya membuat kerusakan ya terhadap umat Islam, merusak akidah umat Islam. Ingat sekali lagi sebagai penutup, teman-teman ya, wali itu kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan masalah yang goib-goib, yang aneh-aneh, teman-teman, yang bisa terbang segala macam. Nggak ada itu, nggak ada. Coba sebutkan kita dari kalangan para ulama yang jauh lebih masyhur keilmuannya seperti Imam Syafi'i. Pernah nggak kalian mendengarkan Imam Syafi'i tiba-tiba terbang menembus langit, teman-teman? Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Imam Bukhari yang dikenal kitabnya ya, kitab tersahih setelah Al-Quran, teman-teman, pernah nggak kalian mendengarkan kisah-kisah kehebatan Imam Bukhari yang sampai bisa menghidupkan orang mati, bisa mengusir malaikat mungkar wa nakir? Nggak ada. Jadi kalau wali versi Ba'alawi ini, teman-teman ya, kalau memang gara-gara kita mengkritik para habaib lalu kita dikatakan tidak bisa menjadi seorang wali, mohon maaf ya, saya nggak berminat menjadi wali seperti wali versi Anda. Saya hanya ingin menjadi seorang wali ya di mata Allah Azza wa Jalla, yang mentaatinya ya, mentaati perintah Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala larangannya sebisa kita, teman-teman. Baik, mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman. Semoga ini bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.